Shalom. Shalom, haleluya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun Haleluya. baru. Silakan. Ini tanggal 1 Januari 2025. Yuk kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kurasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kurasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu.
pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Kau baik, Kau sungguh yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi CCMI, sehat selalu. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Haleluya. Hari ini hari pertama dari tahun 2025. Luar biasa ya. Kalau kita pagi ini sehat, kita pagi ini dapat memuji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Semalam kita baru tidur pukul 2 kalau nggak salah ya. Setengah tigaan. Dan weker membangunkan jam 4 ya. Tetapi karena doa pacarnya libur ya terus tidur lagi. Kemudian weker membangunkan setengah 6. Doa pagi aja tidur 1 minggu ya. Kita ada libur. Kita nggak ada libur. Terus ya. Karena Tuhan Yesus nggak pernah libur ya. Surga nggak pernah libur ya. Pintunya terbuka terus. Nah, kita juga supaya hidup ini terus berjalan ya. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Selamat pagi Pak Susilo, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Kristiani. Ayo kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dengan berikut kesaksian Rasul tentang firman hidup. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Amin, 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 amin. Selamat pagi Bu Lili. Happy New Year. Happy New Year. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. Ya, New Year kita mesti bangun pagi ya. Menyongsong berkat-berkat tahun 2025. Ya, judulnya renungan kita hari ini adalah kisah Yesus. Seorang yang bernama Kate Henke, seorang wanita yang luar biasa. Ia adalah guru, penginjil, dan pengelola sekolah. Misionaris dan penyair, ia dengan setia melayani Yesus di Inggris pada abad ke-19.
Dan ketika tahun 1867 ia terjangkit penyakit yang serius. Selama masa pemulihannya ia menulis sebuah puisi panjang yang terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, The Story Wanted, kisah yang diinginkan. Dan yang kedua, The Story Told, yaitu kisah yang diceritakan. Kedua puisi tersebut mengungkapkan dengan sangat intim hubungan dirinya dengan Yesus dan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Luar biasa, bukan ya? Seluruh kitab suci merujuk kepada Yesus dan menceritakan tentang kisahnya. Yohanes memulai suratnya dengan mengingatkan para pembaca bagaimana mereka secara pribadi telah mengalami Yesus. Jadi surat-surat Korintus, surat-surat Rasul Paulus itu semuanya berkisah tentang Kristus ya. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Amin. Nah, ini kan mulai bulan Januari ya, di tahun 2025. Silakan menulis, terserah dalam bentuk apa, puisi atau prosa atau sekedar tulisan catatan, yaitu tentang Kristus yang bekerja di dalam Anda ini semuanya ya. Saya juga menuliskan tentang keajaiban-keajaiban Yesus dalam hidup saya. Saya akan bukukan, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai ya bukunya. Memang ada niatan untuk menerbitkan, tapi ya itu tadi, kadang-kadang lupa ya untuk menulis lanjutannya, jadi terbengkelai. Mulai Januari ini saya akan kembali menuliskan, sehingga nanti di bulan Agustus diharapkan bisa diterbitkan seperti sebuah buku The Story of My Life ya, atau My Life Journey, atau My Spiritual Journey ya, perjalanan spiritualku, yang mengisahkan tentang Kristus tentunya, bukan saya, tapi momen-momen Kristus bergerak dalam hidup saya, tapi bukan saya intinya, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara bisa juga melakukannya dengan mencatat kesaksian-kesaksian hidup saudara yang saudara alami ya. Semalam kami mendengarkan begitu banyak kesaksian dari rekan-rekan yang telah ditolong Tuhan. Pun yang mengalami tahun 2024 sebagai tahun yang berat, tetapi ia menyanyikan sebuah lagu yang mengena ya. Artinya walaupun ia hidup dalam tantangan pencobaan yang berat, tetapi ia mau tetap setia kepada Tuhan. Waduh, itu sesuatu yang wow banget gitu ya. Kebanyakan orang kalau menghadapi keterpurukan, kesedihan, ditinggal kekasih hatinya, entah itu suami, istri, atau anak, maka masa-masa itu jadi masa-masa yang kelam ya. Dan mungkin bertanya kepada Tuhan, mengapa kok saya ya Tuhan, mengapa kok saya gitu ya. Tetapi inilah kisah hidup yang harus dia jalani ya. Dia kehilangan putra satu-satunya ya, yang lain putri. Putra satu-satunya meninggal di usia belia, berumur 13 tahun ya. Rekan kami sepelayanan. Tetapi ia tetap berkata, ia tetap menyanyikan sebuah lagu yang memori banget bagi dia ya. Itu sebuah goresan pena yang tidak akan terhapus ya.
Walaupun mungkin dia tidak menerbitkan sebuah buku Book of Memories ya. Tetapi ayo kita mencatat kesaksian tentang Yesus dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami masa-masa sukar di tahun 2025 ini, mungkin di tengah-tengah perjalanan tahun, karena ini masih sangat awal, ada sesuatu yang membuat kita ini bertanya kepada Tuhan, kok aku toh Tuhan, mengapa kok aku? Nah, di situ buku itu, catatan itu bisa kita lihat kembali dan engkau akan berkata, berulang-ulang Tuhan telah menolongmu. Amin. Kali ini pun pasti Tuhan menolong. Amin. Amin. Itulah buku yang akan membuat kita kuat, ya. Oh ya. Catatan, memori yang membuat kita kuat, karena Tuhan itu sang penebus, telah menebus engkau, membayar dengan lunas harga yang harus dibayar untuk engkau memperoleh keselamatan. Amin. Selamat pagi Bu Feni, Pak Hartono, selamat pagi. Nah, disinilah kita juga bisa melihat kitab suci, Alkitab kita ya. Disitulah ada kisah Yesus yang dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia. Yang ada dari mulanya, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, Amin. luar biasa ya. Firman Allah diam di dalam kamu. Firman Allah diam di dalam kita. Siapa firman? Yesus. Yesus diam di dalam diri kita. Ketika kita buka hati, mau menerima Yesus sebagai juru selamat, maka sang firman di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah Yesus, sang firman itu. Sang firman itu ada di dalam hati kita. Dia ditulis dalam loh-loh hati kita. Dengan kata lain, kisah Yesus itu adalah kisah kita juga ya. Kita dipanggil untuk menceritakan kisah Kristus berdasarkan pengalaman kita sendiri dengannya. Rasul Paulus mengenal Yesus ketika ia akan melakukan hal-hal jahat kepada murid-murid Yesus. Di tengah perjalanannya ke Damaskus, ia ditemui oleh Yesus, sang firman. Dan akhirnya ia menjadi Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus. Nah, Kate Henke telah menulis dalam puisinya. Akhirnya kedua bagian puisinya digubah menjadi lagu pujian yang banyak dinikmati jemaat. Judulnya Ku Suka Menuturkan, Kidung Jemaat nomor 427. Nah, saya tidak tahu lagunya bagaimana ya. Bisa di-download nanti di Google. Ceritakan Kisah Lama KPPK nomor 377. Ya, orang Protestan pasti tahu lagu-lagu ini ya. Mungkin seperti kita juga dapat menggunakan kata-kata kita sendiri membagikan kisah kita bersama Yesus kepada orang lain. Yakni bagaimana Yesus dengan caranya yang unik mengasihi, menghampiri, dan menyelamatkan kita semua. Jadi patut disimpan di dalam bank memori kita, yaitu bagaimana dia menyelamatkan kita untuk pertama kalinya. Amin. Bagaimana saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya. Tentu itu patut dituliskan.
Mungkin saudara menjadi orang Kristen karena pernikahan, ya. Jadi ketika akan menikah baru belajar firman Tuhan, dibaptis dan kemudian menikah. Jadi mungkin sang pacar agamanya Kristen gitu ya. Atau mengenal Kristus ketika sakit dan saudara disembuhkan. Akhirnya saudara mengakui Yesus sebagai sang penyembuh, Yesus sebagai sang juru selamat. Nah, tentu Anda ini semua punya kisah yang menakjubkan bagaimana saudara pertama kalinya mengenal Kristus. Dosen saya berkata demikian. Dia mengenal Kristus bukan dari kata orang, bukan ada orang yang menginjili dia, tetapi karena dia melihat orang lain, ya. Kebetulan dia adalah sang tetangga. Dia melihat betapa baiknya orang itu bla 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 dan akhirnya ia pun memeluk Kristen. Nah, ini satu catatan bagi kita ya. Tindakan kita, kata-kata kita, sikap kita itu dilihat orang loh, ya. Dan akan membuat dia bertobat. Ketika kita menunjukkan sifat atau karakter seperti Kristus. Kalau difitnah mengampuni, ya toh. Kalau dimarahi ya memaafkan, ya. Apa saja tindakan Kristus. Kalau ada orang jatuh ditolong, ya. Kalau ada orang susah dihibur. Kalau ada orang berduka cita didoakan, dihiburkan. Nah, inilah sifat-sifat karakter daripada Yesus, selalu mau menolong orang. Bahkan ada kata-kata Yesus tolong saya sampai disingkat Yestoya, ya. Karena apa? Hidup ini kalau tidak ditolong oleh Tuhan, kita ini sudah binasa. Mungkin engkau mengenal Kristus ketika dibaptis, belum ada rasa apa-apa ya, belum menikmati Kristus dalam hidup. Sekedar dibaptis karena memenuhi persyaratan, misalnya sudah dewasa terus harus dibaptis dari keluarga Kristen. Tetapi suatu hari nanti engkau akan mengenal Yesus secara pribadi. Saya berdoa supaya di tahun 2025 ini kita menjadi orang-orang Kristen yang mengalami Kristus di dalam hidupnya. Amin. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi semuanya. Jadi semalam ada yang bersaksi tentang bagaimana pengalamannya ikut Kristus. Nah, mendapat mujizat, mendapat pertolongan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan sebagainya. Amin. Amin. Ayo mulai catat ya, supaya nanti di bank memori saudara itu nggak hilang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Semalam juga diberikan door prize banyak ya, berapa? 20 orang ya. 20 orang ya. 20 orang dapat hadiah. Dulu kami kalau memberi hadiah itu berupa barang ya, televisi, kulkas, apalagi sepeda, rice cooker, dan sebagainya. Tapi mereka sudah punya semua. Jadi mulai beberapa tahun yang lalu akhirnya kami memberikan mentahannya saja. Daripada pusing-pusing, daripada sulit-sulit untuk membeli, membungkus dan sebagainya. Nah, orang-orang sudah punya barang semua, maka diberikan mentahannya saja agar lebih manfaat dan menjadi lebih berguna. Dan pengumuman rumah yang terbersih itu suaminya ada di sini ya, Ibu Susilo ya. Kemudian siapa lagi? Ibu Susilo, kemudian Ibu Esterlin, Pak Wong biasanya ada di sini pagi, belum bangun kali. Kemudian Bu Ruli, biasanya Bu Ruli juga akas ya, sudah pagi-pagi sudah dengerin siaran kita. Mungkin semalam terlalu larut malam ya.
Kemudian rumah yang agak kecil ya, karena harus dibedakan rumah yang besar dan rumah yang kecil. Rumah yang kecil itu Bu Rima ya, Bu Rima keluar kota ya, jadi tidak bisa online, mungkin tertidur. Kemudian yang kedua Bu Prita ya, dan Bu Lendawati. Bu Rima itu Bu Rima Anton ya, biasanya pagi ada siaran ini diikuti gitu ya, senantiasa ngikut. Nah, untuk rumah yang harus diberikan alat-alat, seperangkat alat kebersihan ya, bukan berarti rumah itu kotor, bukan, tapi kurang tertib dan kurang rapi saja. Ternyata dua keluarga satu rumah ya, dan terus ada baby kecil. Nah, inilah yang mengotori rumah ya, dalam arti barangnya banyak banget, rumahnya kecil. Itu Ibu Tinawati ya. Mungkin beliau tidak pernah online ya, karena ribet sama cucu ya. Jadi kedua anaknya bekerja, dan sang cucu ini, sang baby ini dititipkan Mak Engkong. Enak ya. Coba tinggal di New York ya Bu Lili ya, siapa sih mau dititipi anak? Nggak ada. Betul nggak? Tempat penitipan. Ya pasti ditaruh di tempat ini, penitipan anak ya, child care gitu ya. Dari sejak bayi bisa dititipkan ya. Nah, berbahagia ya, di Indonesia ini masih ada family-family yang mau dititipi anak ya. Bu Feni juga dititipi anaknya Agus ya. Gus, kamu titip anak ya sama mama ya. Mama jadi suster. Bahkan sekarang punya adik ya. Adik lagi ya. Punya adik lagi ya. Sudah balita, sudah TK, kemudian punya adik lagi. Ya happy-happy saja Mak Engkongnya itu ya. Setiap hari nganterin cucu ke sekolah. Jadi ada aktivitas ya. Nggak lemot, nggak demensia karena ada kerjaan ya. Ini Bu Lili nulis gini. Ini di New York ya. Di New York gak ada yang mau dititipin, masuk daycare mahal Bu Evi, untuk beli-beli apa itu? Untuk beli-beli apa ya ini? Kita kerja tapi harus menitipkan anaknya. Ya akhirnya kerjaannya itu ongkosnya sama dengan nol ya. Bayaran kita dibayarkan untuk dibayarkan anak. Untuk nitipin anak. Ya, bangkrut lah. Ya terpaksa, bagaimana lagi ya dong. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Bu Saiman nulis gini. Ya Bu, makasih berkatnya, saya juga dapat berkat utama ya. Bukan juara harapan ya. Oke. Ya. Jadi gak ada yang mau dititipin kalau di benua lain ya. Dititipin bayi-bayi ndak ada yang mau. Masuk daycare yo mahal. Nah, mantu saya akhirnya ya ndak kerja ngurusi 2 anak ya. Dia bilang gaji saya untuk bayari daycare. Lah kan kasihan anakku ditangani orang lain. Uangku toh ya habis buat daycare. Buat apa ya, saya ramut aja sendiri gitu. Akhirnya dia ndak kerja, suaminya kerja, anak-anak apa itu homeschooling ya. Maka ia juga mengajar anak-anaknya gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Elias, Bu Elias ya. Pak Erwin, Bu Ira, Happy New Year ya. Jadi inilah kita berbeda tempat, berbeda budaya. Ya puji Tuhan lah, di Indonesia masih ada kakek nenek caring ya. Dahulu saya pun demikian. Ibu saya panggil di rumah dan ada babysitter sih, tapi dia sebagai satpam ya. Pengawas ya. Pengawas ya.
pengawas. Puji Tuhannya anak saya karena tidak bersama saya ya. Seandainya kata ya ada di sini, bisa-bisa kita yang jadi pengawas ya. Iya. Bisa-bisa kita yang dititipin 2 anak gitu ya. Ya nggak apa-apa sih. Itu juga berkat gitu loh ya. Iya. Itu juga kesempatan buat kita untuk mendidik anak-anak cucu itu dengan firman. Jangan cuma kita oh ya ngantar sekolah, kasih makan, terus ya sudah. Loh enggak ya. Justru anak-anak yang dititipkan kepada kita, baby-baby itu, kita latih untuk berdoa, kita latih untuk memuji Tuhan, haleluya. Kita kasih firman ya, sedari dini. Jadi, halo kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Mulailah menanamkan kesaksian tentang Kristus itu kepada next generation, supaya nggak punah saudara-saudara ya. Ada banyak negara yang punah ya. Mungkin peradabannya bisa jadi punah, hidup keagamaannya bisa jadi punah ya. Kalau saya melihat itu saya terkesima ya. Orang-orang Muslim itu mendidik anak-anaknya mendatangkan guru ngaji loh ke rumah ya. Mereka punya satu ruang khusus untuk anak-anaknya belajar ngaji. Sedari kapan? Oh, sedari kecil katanya begitu ya. Nah, kita bagaimana? Kita mengajar main game, saudara. Karena opa suka nge-game. Iya, bener gak ya? Iya. Kita jarang mengajarkan memanggil guru agama Kristen ke rumah terus menyuruh anak-anak belajar Alkitab. Kebanyakannya guru dipanggil belajar matematika lah, belajar segala mata kuliah, mata pelajaran lah, tapi dilupakan belajar tentang teos, tentang Allah. Dilupakan. Ayo tahun 2025 kita digugah lagi ya. Ini awal hari yang baru. Bagaimana saudara bisa mengajarkan kepada anak, menantu, cucu tentang Yesus. Loh, ini penting ya, penting. Sebab yang bisa menolong engkau ketika semua orang tidak bisa menolong hanya satu. Bernama siapa Pak Gem? Yesus namanya. Yesus namanya ya. Yesus tolong saya. Kalau engkau ada masalah, Yesus tolong saya. Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus. Maka dari itu sedari dini bahkan sedari bayi sudah diperkenalkan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Sering ketika di gereja ya, kalau ada anak sekolah minggu itu ruwet bulet jeruwet ya. Artinya apa? Nggak bisa duduk tenang, annoying, muter-muter. Saya pikir begini, ini pasti nggak pernah diajak baca firman, ini pasti nggak pernah diajak berdoa. Tapi lain dengan bayi-bayi yang ibunya mengajar atau menjadi WL lah di gereja. Bayi-bayi ini sudah biasa dengerin musik yang hingar-bingar kan ya, yang keras sekali itu. Dan dia bisa tidur dengan tenang ketika penyembahan, ketika WL menyanyikan lagu sukacita, ia bisa dengan tenang nggak nangis. Itu namanya anaknya Agus. Karena ibunya si Lydia ini juga di sekolah minggu, rajin bawa anaknya ke sekolah minggu, cecenya rajin di sekolah minggu, menyanyi. Bu Lydia sendiri dekorator gereja, jadi hadirat Tuhan itu dia bawa ya. Sampai di rumah, sampai di pekerjaan ya. Nggak usah banyak bicara, tapi hadirat Tuhan itu dibawa. Saya lihat babynya tidur saudara. Nggak nangis blas. Padahal musik itu keras sekali. Saya katakan nggak usah diloteng ya. Diloteng itu terlalu too loud untuk kupingnya bayi ya, kasihan. Di bawah aja pakai TV ya. Dan juga jaga anaknya yang di sekolah minggu kan gitu. Tapi babynya tenang anteng, nggak pernah denger nangis sih saudara. Nah ayo, kalau kita mau bawa hadirat Tuhan itu masuk dalam tahun 2025 ini, engkau pasti tenang anteng. Walaupun badai
melanda, walaupun petir menyambar-nyambar, tapi engkau akan tenang bersama Yesus. Amin. Amin. Karena ada Yesus. Engkau akan tenang ketika masalahmu banyak, tetapi ada Yesus dan beres kabeh. Amin. Ini Pak Elias dan Bu Elias ini semalam juga bersaksi mengenai pekerjaan ya. Kalau kita ini sudah punya CV, sudah punya nama ya, kemudian butuh langganan, bener nggak? Butuh pelanggan, butuh orang yang memakai jasa kita gitu. Tanpa adanya orang yang memakai jasa kita, ya nol, ya kosong. Maka Pak Elias bersaksi bahwa dia rindu untuk melayani puskesmas di seluruh Jatim. Dia itu ahli pendingin ya. Puskesmas itu kan punya cooler ya, mesin pendinginkan, seperti mendinginkan obat-obatan, seperti mendinginkan bag darah dari PMI dan sebagainya itu ya. Puskesmas selalu punya apa itu, refrigerator ya, punya freezer dan sebagainya. Apakah itu tidak ada trouble? Ada saudara, ini kulkas saya itu netes air kok tidak bisa hilang ya. Apakah karena sudah butuh atau bagaimana, penuh lendir atau bagaimana sehingga salurannya ini tidak bisa lancar. Seharusnya dia mengeluarkan udara saja, tapi air ikut keluar. Jadi tak kasih nampan di bawah ya. Bisa dipakai, bisa. Tapi yang ganggu karena netes air itu. Nah, disitulah saudara perlu manggil Pak Elias gitu ya. Jadi Pak Elias pengen tender, harus ikut tender ya kalau di kalangan puskesmas pemerintahan. Dan akhirnya singkat cerita beliau dapat. Tetapi ketika PK atau SPK, surat perintah kerja itu turun, ternyata dibatalin. Loh ya apa ya, uang sudah keluar untuk modal, untuk ini itu dan sebagainya. Tetapi ketika mau oke, iblis itu loh nggak seneng kan ya, ada saja jadi batal begini begitu. Waduh, apa yang dilakukan? Ibu Elias ngajak berdoa. Nah inilah ya, kalau kita senantiasa berdoa, kita senantiasa bawa hadirat Tuhan untuk kemana-mana, maka kita nggak akan ngomel-ngomel, kita nggak akan marah-marah ya, kita nggak akan, ya memang ini rasanya kayak kerugian di depan mata gitu, di depan mata kerugian ini, bukan laba tapi rugi. Tetapi ketika engkau berdoa, engkau bertemu Yesus, engkau melihat wajah Yesus yang tersenyum padamu, maka semua pasti beres kabeh ya. Singkat cerita, tiba-tiba kemarin ya di penutup tahun ditelepon sudah oke gitu ya. Singkat ceritanya oke ya. Tentunya yang sport jantung Pak Elias. Kalau kita yang denger enggak sport jantung tapi ikut bersuka cita. Nah inilah latihan kita ya, supaya otot-otot rohani kita ini kuat. Mengapa kok enggak dapat order gede terus langsung teken terus langsung ditransfer ke bank sebagai uang muka dan sebagainya lancar jaya gitu ya. Tapi ada kendala ya. Ada saja gitu ya kendala. Supaya apa? Kita tetap berdoa, kita tetap mengandalkan Yesus. Tuhan Yesus. Nah itu bisa ditulis di dalam kisah memori hidupmu ya, memory of life, tentang Kristus di dalam hidupmu. Mungkin banyak seperti Pak Erwin, Bu Ira, banyak catatan yang bisa ditulis bagaimana Yesus menolong engkau dikala engkau susah, dikala engkau terpuruk, dikala engkau harus merintis pekerjaan baru. Itu kan susah saudara ya. Ya seperti itulah kehidupan itu. Pagi ini ayo kita semangat. Amen. Karena kisah Yesus sudah tertulis dalam Alkitab. Walaupun kita tidak ada di dalamnya, tetapi kita bisa membaca, melihat kesaksian-kesaksian para rasul, kesaksian jemaat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu apa? Diam. Ini tolong dibaca lagi Pak Gem. 1 Yohanes 2 ayat 14. Ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak,
karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan dunia, mengalahkan yang jahat. Ya, masih ngantuk-ngantuk ini. Baru baca keliru-keliru, enggak apa-apa lah. Yang penting dibaca ya. Ya. Jadi kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya. Ya. Kita masih ada di battle peperangan, di dalam peperangan rohani ya. Tahun 2025 bukan tahun leyeh-leyeh ya, tetapi tahun kita berjuang. Ya. Ada peperangan rohani. Tetapi dikatakan, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ini digaris bawahi ya. Diganti, hai orang-orang muda ya, karena aku kuat dan firman Allah diam di dalam aku, dan aku telah mengalahkan yang jahat. Nah, tahun 2025 kalahkan yang jahat. Amen. Berarti setiap hari kita harus memakai ketopong keselamatan, baju jira keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan kaki memberitakan Injil damai sejahtera, pedang roh, dan perisai iman. Nah, itu dipakai setiap hari. Di awal tahun ini jangan lupa pakai perlengkapan senjata Allah, karena ternyata kita harus mengalahkan yang jahat. Amin. Amin. Nah, itu nanti ditulis ya. Jadi satu buku memori tahun 2025, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau, maka aku dapat mengalahkan yang jahat. Ya, di dalam tahun 2025 ini kita tetap berjuang bersama Yesus untuk mengalahkan yang jahat. Dan Dia telah datang menjadi terang dan menerangi dunia ini, sehingga tidak ada lagi kegelapan ya, sehingga kita bisa menjalani tahun 2025 ini bersama Yesus Kristus. Semuanya beres kabeh, karena Tuhan begitu mengasihi kita ya. Kita sudah dapat melewati tahun 2024 dan kita melangkahkan kaki kita dengan mantap di tahun 2025 ini bersama Yesus, karena Dia adalah penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, sehingga kita dapat menjalani tahun 2025 ini bersama Yesus. Kita pasti diberkati luar biasa, tetap diberikan kesehatan, kekuatan sampai nanti akhir daripada 2025, dan kita tetap bisa menjadi saksinya, terangnya, untuk menyaksikan segala kebaikannya ya. Kita tetap melangkahkan kaki di tahun 2025 ini dengan mantap, karena Yesus menyertai, melindungi, memberkati. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak. Ini awal tahun 2025. Terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu menyertai renungan gembala di pagi hari ini. Kami berdoa agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan, dan mereka tetap diberi kesehatan, kekuatan, baik untuk melayani Tuhan, baik untuk bekerja, mencari nafkah, dan mencari karier. Tuhan, tolonglah mereka. Jika mereka punya anak-anak yang harus sekolah, mereka yang harus kuliah, Tuhan menyediakan seluruhnya. Begitu juga anak-anak bayi-bayi yang diasuh oleh nenek kakek, Tuhan memberi kekuatan buat mereka, sehingga bayi-bayi ini juga mengenal Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih
Untuk rekan-rekan yang ada di New York, ada di Sydney, ada di Jerman, ada dimanapun berada, di New Zealand, mereka yang setia mengikuti, baik itu setelah pagi hari, di siang hari, malam hari, sore hari, mereka kadang-kadang memutar ulang janji-janji Allah yang mereka dengarkan. Tuhan berkatilah mereka semuanya. Ubahkanlah hidup mereka, pulihkanlah hidup mereka. Karena mereka adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, 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 amin. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Happy New Year. Semangat, semangat, semangat. Jayu. See you tomorrow guys. Ya, amin, amin, amin.